Jelang paruh musim, Persebaya berada di titik kritis, sering kehilangan poin baik kandang maupun tandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Performanya masih belum sesuai harapan bonek mania. Apakah Flavio Silva akan dicoret Persebaya di paruh musim ini? Temukan jawabannya di sini. Perjuangan Hernando Ari kala menghadapi PSM di pekan lalu disorot media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hernando Ari? Berikut penjelasannya. Performanya masih belum sesuai harapan bonek mania. Apakah Flavio Silva akan dicoret Persebaya di paruh musim ini? Temukan jawabannya di sini. Persebaya Surabaya kini berada di titik kritis jelang paruh musim Liga 1 2024/2025. Usai tampil impresif di awal musim, performa tim berjuluk Green Force ini justru menurun dalam beberapa laga terakhir, membuat manajemen mempertimbangkan langkah-langkah besar di bursa transfer paruh musim nanti. Tanpa kemenangan di 3 laga terakhir, Persebaya Surabaya harus puas dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan, yang membuat mereka terlempar dari posisi puncak klasemen. Kini skuad asuhan Paul Munster bertengger di posisi kedua dengan 18 poin, posisi yang masih rawan digeser oleh Bali United dan Persib Bandung yang memiliki 1 pertandingan lebih sedikit. Rentetan hasil minor ini memaksa manajemen Persebaya Surabaya memberikan ultimatum kepada para pemain dan pelatih agar segera memperbaiki performa. Jika situasi tidak berubah, bukan tak mungkin mereka akan melakukan evaluasi besar-besaran saat bursa transfer dibuka. Manajemen menyatakan akan melakukan evaluasi penuh saat bursa transfer tengah musim dibuka pada 19 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. Tentu saja ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya perombakan di dalam tim, terutama di sektor penyerangan. Nama Flavio Silva, penyerang asal Portugal yang awal musim ini didatangkan untuk memperkuat lini depan Persebaya Surabaya, mulai dipertanyakan performanya. Meski sempat diharapkan menjadi tumpuan gol, kontribusinya sejauh ini dinilai kurang optimal dibandingkan harapan yang dibebankan kepadanya. Dengan sisa 8 pertandingan hingga bursa transfer dibuka, Flavio Silva harus menunjukkan peningkatan performa jika tak ingin terdepak dari skuad Green Force. Jika evaluasi berjalan sesuai rencana dan Flavio tak mampu memuaskan, maka Persebaya Surabaya tampaknya telah menyiapkan beberapa alternatif potensial sebagai pengganti. Jelang paruh musim, Persebaya berada di titik kritis, sering kehilangan poin baik kandang maupun tandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Persebaya melalui 2 laga terakhir di Liga 1 2024/2025 tanpa kemenangan. Setelah dibekuk Persib Bandung 2-0 di pekan ke-8, Bajul Ijo, sebutan Persebaya, ditahan PSM Makassar 1-1 di Gelora Bung Tomo. Pasca hasil buruk itu, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menunjukkan kepemimpinannya. Meskipun hasil tersebut tidak sesuai harapan, Coach Munster tetap optimis dan berusaha mengangkat semangat anak asuhnya. Juru taktik asal Irlandia Utara itu ingin Bruno Moreira CS segera bangkit dan bersiap menghadapi pertandingan selanjutnya. Dalam laga kontra Juku Eja, sebutan PSM Makassar, Persebaya tampil cukup baik. Mereka berhasil menyamakan kedudukan via gol Muhammad Rashid setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu lewat gol Yuran Fernandes. Sebenarnya Bajul Ijo berhasil berbalik unggul di masa injury time laga lewat gol Flavio Silva. Namun gol tersebut dianulir VAR karena sebelumnya Flavio Silva sudah terkena perangkap offside PSM Makassar. Hasil imbang itu tentu membuat bonek dan tim merasa kecewa, tetapi Paul Munster memiliki cara tersendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Setelah pertandingan, Paul Munster berbicara kepada media dan menyampaikan pesan motivasi yang kuat kepada para pemain. Ia mengingatkan pentingnya kerjasama dan dukungan di antara para pemain. Kita harus berjuang sampai akhir. Kita harus saling percaya dan saling mendukung. Jika ada satu orang yang jatuh, kita harus membangkitkan mereka, ujar Paul Munster dengan penuh wibawa.
Kata-kata itu mencerminkan filosofi Paul Munster dalam membangun tim yang solid dan kompak. Pelatih berumur 42 tahun itu meyakini bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tapi juga pada chemistry pemain mentalitas yang kuat. Ia ingin agar para pemain tetap bersatu dan saling mendukung, terutama dalam situasi sulit seperti pada 2 laga terakhir Persebaya di Liga 1 2024/2025. Paul Munster juga menekankan pentingnya evaluasi pasca pertandingan. Ia berencana untuk menganalisis permainan tim dan mencari solusi untuk meningkatkan performa di pertandingan mendatang. Dengan komitmen yang tinggi dan semangat juang yang kuat, Coach Munster yakin bahwa Persebaya bisa bangkit dan meraih hasil yang lebih baik. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Madia Magelang pada 2 November 2024. Bajul Ijo berniat untuk mencuri poin di markas Mahesa Jenar sebutan PSIS Semarang jika ingin tetap berada di jalur perebutan juara Liga 1 2024/2025. Perjuangan Hernando Ari kala menghadapi PSM di pekan lalu disorot media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hernando Ari? Berikut penjelasannya. Di media sosial viral video kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari yang menangani dislokasi bahunya sendirian saat laga kontra PSM Makassar. Potongan video Hernando Ari menangani cedera dislokasi bahunya sendiri viral di media sosial. Hal ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @tribunpersebaya pada Senin 28 Oktober 2024. Kini video itu telah ditonton 5,3 juta kali saat berita ini tayang pada Selasa malam. Dalam captionnya, akun tersebut melaporkan bahwa Hernando Ari masih bisa menyelesaikan pertandingan selama 90 menit. Hernando mencoba mengatasi cedera bahunya sendiri, tulisnya. Tak terbayangkan bagaimana rasa sakitnya. Bahkan setelah kejadian tersebut, Nando masih mampu melanjutkan pertandingan hingga usai, tambahnya. Momen tersebut terjadi dalam laga Persebaya Surabaya versus PSM Makassar pada Rabu 23 Oktober 2024. Laga berakhir imbang 1-1 dan memang ini menjadi penampilan perdana Hernando dalam 4 laga terakhir Persebaya. Sebelumnya, Hernando tak main di 4 laga Persebaya. Paul Munster lebih memiliki Andika Ramadhani sebagai kiper Persebaya. Mungkin salah satu penyebabnya juga adalah cedera bahu yang dialami Hernando. Sementara itu, Hernando Ari memang memiliki riwayat cedera bahu yang parah. Menurut catatan Transfermarkt, Hernando absen 34 hari bersama Persebaya pada 5 Februari hingga 10 Maret 2024 karena cedera bahu. Kemudian yang paling parah terjadi pada musim 2022 hingga 2023, Hernando absen dalam 20 pertandingan untuk Persebaya dan Timnas Indonesia karena cedera bahu.